Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 4.0 bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan Godot kita ini dengan membahas tentang node yang sudah kita pakai sebelumnya, yaitu yang namanya Sprite 2D. Hari ini kita mau bahas Sprite 2D ini dengan lebih detail. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana caranya kita menambahkan atau mengimport konten dari luar Godot ke dalam Godot itu sendiri. Nah, di sini dalam kita membuat sebuah game, teman-teman pasti akan membutuhkan gambar, butuh suara, butuh musik gitu ya, butuh model 3 dimensi dan selanjutnya. Aset-aset tersebut teman-teman nggak kita buat di dalam Godot, tapi kita buat di dalam aplikasi terpisah. Misalkan Adobe Photoshop, atau Blender, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di sini teman-teman, saya akan membahas bagaimana caranya kalau kita sudah punya filenya nih, sudah punya file yang bisa diimport oleh Godot, dan gimana cara kita masukinnya ke dalam project Godot kita. Nah, di sini teman-teman, project Godot kita itu diwakili dalam file system ini. Jadi teman-teman bisa memasang atau mengimport gambar atau aset-aset lain ke dalam folder ini. Caranya gampang banget, tinggal kita drag drop aja teman-teman. Jadi kalau misalkan saya punya file di sini, misalkan bola MC di sini, saya pengen masukin dia ke dalam Godot, saya tinggal tarik aja, lalu saya Alt Tab, saya tarik ke sini, dan teman-teman bisa lihat sekarang karakter atau gambar saya ini sudah masuk ke dalam Godot. Kalau saya double klik, bisa kelihatan bahwa oh ini gambarnya seperti ini. Nah, itu cara pertama, teman-teman. Cara kedua adalah kita bisa klik kanan di sini, dan kita bisa pilih Open in File Manager. Kalau kita klik Open in File Manager, teman-teman, kita akan membuka folder Godot kita ini. Jadi kita lihat folder Godot kita ini adalah folder-folder atau file-file yang ada di dalam project Godot kita ini. Jadi kita bisa lihat ini ada file-file apa aja nih. Kita bahas dulu sebentar ya. Kita punya Git Victor, kita punya Git Attributes, ini file dari Git. Kalau teman-teman menggunakan version control pasti sudah tahu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan version control, ini diabaikan dulu saja. Kita bisa lihat di sini teman-teman, saya punya bola mc.png, ini adalah gambar yang tadi saya drag drop ke dalam project Godot saya. Jadi setiap gambar yang saya drag drop ke dalam project Godot saya ini, nanti akan masuknya ke dalam folder ini. Gitu ya. Jadi semua gambar, semua aset yang saya butuhkan, saya bisa taruh di sini. Kalau saya pengen tambah folder juga bisa, teman-teman. Jadi saya bisa tambahkan folder di sini, misalkan folder gambar. Misalkan saya pindahin si bola MC-nya ini ke sana. Gitu ya. Maka sekarang kalau saya balik lagi ke dalam Godot, kita bisa lihat sekarang saya punya folder namanya gambar. Nah, kalau saya klik dalamnya ada si bola MC.png yang saya punya ini. Nah, jadi cara kedua untuk kita bisa mengimport aset ke dalam Godot adalah dengan copy aja ke sini, ya, ke dalam foldernya gitu ya. Jadi kita bisa langsung misalkan pasang si gambar ini nih, semuanya ke dalam gambar. Saya tinggal import seperti ini. Saya balik lagi ke dalam Godot. Dan kita bisa lihat langsung sudah ada perubahan. Dan kalau kita balik lagi ke dalam project Godotnya, kita punya file tambahan nih yang namanya .import. Nah, file .import ini dari Godot, teman-teman. Nggak perlu dihapus, karena kalau dihapus pun nanti akan dibikin lagi sama Godot gitu ya. Jadi ini adalah file yang menyatakan Godot sudah memproses si file yang kita berikan, dan ini adalah settingan-settingan yang prosesnya begitu. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa masukin gambar atau aset ke dalam Godot, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau ngomongin soal node sprite 2 dimensi. Nah, untuk ngomongin sprite 2 dimensi, saya akan hapus dulu yang kita sudah buat ya teman-teman ya. Kita akan fokus sama satu buah node sprite saja. Saya akan bikin di sini add child node, yaitu namanya sprite 2 dimensi. Dan akan saya pilih gambarnya ini menggunakan gambar yang tadi saya masukin, yaitu bola MC. Nah, kita punya bola MC kita di sini. Besar ya. Nah, mari kita bahas tentang si sprite 2 dimensi ini dengan lebih detail, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian inspektor, teman-teman, sprite 2 dimensi ini punya banyak sekali pilihan yang bisa kita otak-atik. Tapi pilihan tersebut ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada sprite 2D, ada node 2D, ada canvas item, dan ada node. Nah, ini teman-teman kalau belum saya sebut sebelumnya, ini adalah silsilahnya sebenarnya. Jadi, sprite 2 dimensi ini, kalau bahasa object oriented ya teman-teman, dia adalah turunan dari node 2D, turunan daripada canvas item, dan turunan daripada sebuah kelas yang namanya node. Kalau teman-teman belum pernah belajar object oriented programming, tidak perlu khawatir, ini anggap aja pembagian propertinya seperti ini dulu. Nanti kalau teman-teman udah belajar, bisa lebih mengerti lagi. Baru kembali kita lihat aja. Node ini isinya adalah proses dan juga editor. Untuk saat ini, teman-teman, kita nggak ngomongin dulu soal si node ini.
kita punya canvas item, ini punya material, punya tekstur, punya ordering, dan punya visibility. Ini juga nggak akan kita bahas hari ini, tapi mari kita bahasnya yang atasnya ini aja deh. Jadi sekarang kita akan balik ke Node 2D. Di sini kita punya transform. Di transform ini kita punya position, rotation, scale, dan skew. Position adalah posisi daripada si gambar kita ini. Posisi ini kebetulan dia ada di 00. 00 itu di posisi kiri atas. Jadi kalau ini saya play, teman-teman, si gambar saya ini adanya di kiri atas seperti ini. Dia nempel di 00 karena 00-nya itu ada di kiri atas dari gameplay kita. Kalau saya buka, nih layar game kita sampai sini nih yang biru-biru nih. Nah, si gambar kita ada di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya dia di tengah, misalnya ini saya bisa buat dia jadi 100-100 misalkan. Kita bisa set dia jadi lebih ke tengah. Atau kalau saya mau gerakin dengan lebih gampang, kita pakai yang di sini aja. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Kita bisa ubah ini di sini, kita bisa ubah rotation-nya juga. Kita pengen ubah rotasi dari gambar kita. Kita bisa ubah scale-nya. Ya. Seperti itu. Di sini ada tanda link kalau kita pengen proporsional atau enggak. Jadi kalau misalnya enggak, kita bisa bikin yang kayak begini. Dan juga ada yang namanya skew. Skew itu buat dimiring-miringin, teman-teman. Ini nanti bisa kita pakai buat bikin animasi. Nah, kalau kita pengen balikin nilai ke posisi awalnya, teman-teman di dalam Godot kita punya tombol untuk ngereset ke default. Kalau kita klik di sini, dia akan ngereset ke default. Oke, lanjut. Nah, itu Node 2D, teman-teman. Setiap objek yang punya Node 2D, dia akan punya position, rotation, scale, dan skew. Jadi ini, Godot ini enaknya kalau teman-teman melihat nanti ke depan-depannya, kalau kita punya sebuah node yang turunan dari Node 2D, dia pasti akan punya ini. Jadi bisa kita ubah posisi, kita ubah rotasi, atau scale, dan selanjutnya. Nah, mari kita lihat properti untuk sprite 2 dimensi. Nah, untuk yang tekstur, teman-teman pasti sudah tahu, tekstur ini isinya adalah untuk gambar apa yang kita pengen tampilin. Dari sini kita ada offset, ada animation, dan ada region. Mari kita bahas juga. Nah, offset, teman-teman, ini adalah menyatakan apakah gambar saya ini pengen dia center, titik pusatnya di tengah, atau kita pengen dia berada di kiri atas. Jadi ini center atau enggak. Kalau kita juga pengen supaya titik tengahnya ke samping, juga bisa kita ubah menggunakan offset. Misalkan offsetnya 100. Maka dia akan bergeser si titik pusatnya jadi di sini. Nah, efeknya apa dengan kita ngubah titik pusatnya? Efeknya ini adalah kalau misalkan saya mau rotate, teman-teman, rotate-nya itu jadi terhadap titik pusatnya. Seperti ini. Oke, jadi kalau kita pengen supaya dia putarnya tepat di tengah, kita akan bikin dia offsetnya jadi 00. Dan dia center, jadi sehingga kita muternya benar-benar dia dari tengah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga punya flip H dan flip V. Flip H itu flip horizontal. Jadi di sini kelihatan sedikit, teman-teman. Jadi kita bisa membalikkan si gambar kita ini secara horizontal. Kita balikin gitu ya. Atau secara vertikal. Oke. Nah, ini adalah sprite 2 dimensi. Nah, berikutnya teman-teman, sprite 2 dimensi juga bisa punya animation. Animation ini ada H-frame, ada V-frames, ada frame, dan ada frame coordinate. Nah, ini kepakainya teman-teman adalah untuk gambar yang banyak isinya, atau yang kita sebut sebagai namanya sprite sheets. Di sini saya akan ambil contoh aja ya untuk sprite sheets-nya ya. Nah, di sini teman-teman saya udah nambahin satu buah gambar. Ya. Satu buah gambar di sini. Yang gambarnya isinya kayak begini. Nah, kita kelihatan ya, saya gedein aja gambarnya. Saya klik, seperti sini, saya kasih nama ninja. Ninja ini gambarnya kecil ting, jadi saya akan tambahkan transformasi, saya akan scale dia 55. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, gambar saya ini adalah banyak karakter sekaligus dalam satu buah gambar. Nah, ini adalah sebuah teknik teman-teman dalam game development yang namanya sprite sheets. Jadi satu gambar seperti ini kita sebut sebagai satu buah sprite. Satu file gambar yang isinya banyak kita sebutnya sebagai namanya sprite sheets atau lembar yang isinya sprite. Kenapa disebutnya sprite? Nah, ini ada ceritanya sendiri sih teman-teman. Ceritanya kalau zaman dulu, kalau game itu kan settingannya itu biasa dunia fantasi. Dunia fantasi itu ada peri-peri kecil namanya sprite. Nah, makanya kenapa gambar-gambar yang seperti ini itu biasanya disebutnya sebagai sebuah sprite. Oke.
Mari kita lihat pilihan animation ini gunanya buat apa di sprite ini. Nah, kalau sekarang saya klik Sprite Ninja, kemudian saya bagian animation di Sprite 2D, kita punya half frames dan ada V-frame. Half frames ini adalah berapa jumlah gambar ke samping, V-frames ini adalah berapa jumlah gambar ke bawah. Kalau kita lihat di sini, kita punya jumlah gambar ke sampingnya 4. Kita bisa set half frames-nya 4. V-frames-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan itu saya punya 7, pakai V-frame-nya 7. Nah, sekarang teman-teman saya punya gambar yang cuma 1. Jadi, animasi half frame dan V-frame ini bisa mengubah satu buah sprite sheets untuk menjadi banyak gambar sekaligus. Tentunya ukuran gambarnya harus sama. Kalau enggak, nanti ini tidak akan berhasil dengan baik. Dan enaknya teman-teman, kalau kita udah bagi-bagi half frames dan V-frames-nya, kita bisa atur mau gambar mana yang kita bisa tunjukkan. Dan kalau gambar yang saya jalankan seperti ini, teman-teman, kita bisa lihat seakan-akan si karakter saya ini beranimasi. Nah, inilah gunanya kita punya sprite sheets, supaya kita bisa memasang animasi untuk satu buah karakter, atau karakter itu sendiri, ke dalam satu buah file. Jadi gampang untuk manajemen filenya, dan juga lebih mudah untuk di-load-nya, teman-teman, oleh game engine. Karena sebenarnya di dalam pemrograman, teman-teman, proses yang paling berat dilakukan adalah proses I/O atau input-output. Jadi loading atau saving file itu adalah sebuah hal yang berat, lama. Jadi kalau misalkan dibanding kita loading banyak file sekaligus, lebih baik kita meload satu buah gambar, lalu kita proses gambarnya. Nah, ini contohnya atau pemikirannya dibalik kenapa orang-orang bikin yang namanya sprite sheets. Nah, selain frame di sini, teman-teman, kita bisa lihat frame 0, itu frame yang pertama seperti ini. Frame ke-1 atau frame 1, ini sebenarnya adalah gambar selanjutnya. Jadi kalau misalnya saya tarik lagi nih, si gambar yang sama ke samping, kemudian saya perbesar supaya teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa di frame 0, dia itu adalah gambar yang ini. Jadi kalau kita balik ke frame 0, di frame 1, teman-teman, dia adalah gambar yang ini. Di frame 2, dia adalah gambar yang ini. Di frame 3, dia adalah gambar yang di sini. Ini by the way, teman-teman bisa nambahin frame-nya ini. Kalau saya frame 4, teman-teman, dia jadinya 01 di sini. Karena di gambar yang ini. Jadi kalau frame ini akan ngejejar terus, ngitung terus berdasarkan urutan dari frame-nya, sedangkan koordinat ini adalah menyatakan koordinat berapa yang pengen saya tunjukin. Misalkan di sini saya pengen tunjukin gambar yang ini nih. Ini berarti 0, 1, 2, 0, 1. Jadi 0, 1, 2, 0, 1. Nah, ini gambar ini. 2 ke kanan, 1 ke bawah. Gitu kan. Ini gunanya animation di dalam sprite 2 dimensi. Belum jalan animasinya, teman-teman. Nanti kita akan ngomongin animasi di video-video berikutnya. Tapi di sini saya akan ngomongin dulu tentang sprite 2D ini gunanya buat apa aja nih si properti-propertinya. Kita juga punya namanya region, teman-teman. Region ini bisa kita enable kalau kita mau. Saya tunjukin di sini. Nah, kalau region yang kita enable, teman-teman, kita bisa lihat si gambarnya langsung hilang. Kenapa hilang? Karena di sini kita pengen bisa membagi gambar kita sesuai dengan yang kita mau. Saya misalkan contohnya, saya pengen bagi 100, 100. Kita akan balik lagi ke gambar yang sebelumnya. Tapi kalau saya bagi dia jadi 50, misalnya, kita bisa lihat si gambar ini kepotong. Jadi kalau saya pengen membagi gambar yang besar jadi sebagian yang kecil, kita bisa menggunakan yang namanya region. Di sini saya bisa set berdasarkan rectangle-nya. Atau saya bisa edit region di sini. Saya klik edit region. Dan saya bisa zoom in pakai scroll. Dan juga bisa ubah mau region-nya yang mana aja yang saya pakai. Seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa memotong-motong sprite kita menggunakan animation seperti ini. Atau juga bisa menggunakan yang namanya region seperti ini. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar tentang properti-properti yang ada di dalam sprite 2 dimensi. Di pertemuan berikutnya kita akan ngomongin lagi tentang animated sprite, jadi sprite yang bisa dianimasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.